Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir di majelis taklim ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibuka dengan basmalah ya Ustaz ya. Kita lanjutkan kajian kita kitab Zubdatul Mabadi Al-Fiqhiyah Intisari Fikih Syafi'i untuk pemula. Ya, kita kemarin sampai di halaman kelima. Gak tahu macam-macam najis ini sudah selesai atau belum kemarin ya? Sudah selesai atau belum? Lupa. Kalau kemarin kan nggak pakai buku karena bukunya terkunci, ya. Sampai anjing. Sekarang cara membersihkan najis ya. Baik. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, kaifa tutahharun najasah. Bagaimana membersihkan najis, ya. Ini halaman kelima dalam kitab yang sudah kita terjemahkan ini, halaman 5. Di kitab ini ada matanya kecil yang sudah kita terjemahkan dan ada syarahnya yang lebih panjang, namanya Fathu Rabbi Bariyah Syarah Tahdibil Mabadi Al-Fiqhiyah. Ini syarah kitab ini, cuman saya belum sempat untuk menerjemahkan karena lumayan banyak syarahnya. Tidak mengapa kita pakai yang menjadi panduan adalah terjemahan matan singkatnya. Bagaimana membersihkan najis? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan najis? Najis adalah syai'un mustaqdar, ya, sesuatu yang kotor. Tumna'u sihatas sholati, ya, apabila seorang terkena najis maka sholatnya tidak sah, sehingga najis ini harus dihilangkan, najis ini harus disucikan. Lalu bagaimana cara membersihkan najis itu? Tutahharun najasatu bi ghusli mahalliha bil ma'i tuhur. Cara membersihkan najis adalah mencuci tempat yang terkena najis itu dengan air yang tuhur. Kemarin kita sudah membahas air dibagi menjadi 3. Yang pertama tuhur, yaitu suci dan mensucikan, ya, seperti air hujan, air laut, ya, mata air, ya, air sumur, itu adalah tuhur, suci dan mensucikan. Yang kedua adalah tohir, yaitu suci namun tidak mensucikan, ya, seperti air kelapa, air teh, air sirup, ya, air kopi. Kemudian yang ketiga an-najsu, yaitu air najis, ya. Maka air najis ini adalah apa? Merupakan air yang terkena najis, sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Di antara 3 air ini yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air tuhur. Maka cara membersihkan najis adalah mencuci tempat yang terkena najis itu dengan air yang suci dan mensucikan, hatta tazula raihatuha, sampai hilang bau, walaunuha, warna, wa ta'muha, dan rasanya, ya. Bukan berarti kalau hilang rasanya itu kemudian dicicipi kan, gitu ya. Ya, ada orang injek kotoran kemudian apa, wah ini dibersihkan kan, gitu ya. Wah ini dicium-cium baunya hilang atau belum kan, gitu ya. Jadi apa? Dicuci sampai hilang baunya, warnanya juga hilang, kemudian apa, rasanya hilang, ya. Illa najasatil kalbi wal khinziri, ya, kecuali terkena najis anjing dan babi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Ya, nanti akan kita bahas bagaimana cara membersihkan najis anjing dan babi. Wajildul maitah, dan mensucikan ya kulit bangkai. Ya, ini nanti juga akan kita bahas bagaimana cara mensucikan kulit bangkai. Kita baca syarahnya. Huna syara'na fi bayani kaifiyati tadhirin najasat. Pada pembahasan ini kita akan membahas teknis atau cara membersihkan najis. Wan najasatu yuqassimuhal fuqaha'u ila salasati aqsami. Najis itu menurut para fuqaha, menurut ahli fikih dibagi menjadi 3. Jadi najis itu dibagi menjadi 3. Akan kita sebutkan macam-macamnya, kemudian bagaimana cara membersihkannya. Al-qismul awal najasatun mukhaffafatun. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Ini tidak ada di sini gitu ya. Kalau di syarahnya ada, ya jadi apa? Najis ada 3. Yang pertama najis mukhaffafah. Ya, insya Allah kita sudah tahu ya, Bapak Ibu ya. Ada najis mukhaffafah, ada najis mughalladhah, kan gitu ya. Ada najis mukhaffafah, ada najis mughalladhah, ada najis mutawassithah. Ya, waktu SD kita sudah belajar. Yang pertama najis mukhaffafah. Ya, mukhaffafah itu adalah najis yang ringan. Kenapa kok disebut dengan mukhaffafah? Karena cara membersihkannya sangat mudah. Nah, ini yang pertama adalah najis mukhaffafah. Apa saja yang termasuk najis mukhaffafah ini? Ya. Di antara najis mukhaffafah itu cuma ada 1 saja. Wahia baulus sobi alladzi lam yat'am ilal laban. Contoh najis mukhaffafah, najis yang ringan adalah air kencing bayi laki-laki. Ingat ya, air kencing bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu kecuali air susu ibunya. Ya. Jadi kalau ada bayi lahir, belum dikasih makan yang lain. Pak Ustadz, bagaimana kalau sudah dikasih makan pisang Ambon, kan gitu ya? Maka kemudian nggak termasuk ini. Yang termasuk mukhaffafah adalah apa? Air kencing bayi laki-laki yang belum dikasih makan apapun, belum dikasih makan pisang, belum dikasih makan pepaya, ya. Dia cuman apa? Minum air susu ibunya. Wa hadhihi najasah tutahhar birashil ma'i 'alaiha hatta ya'ummuha ar-rash. Maka cara membersihkan najis mukhaffafah ini adalah dengan dipercikkan air. Ya, dipercikkan air sampai kemudian airnya merata. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam fikih itu ada rash. Rash itu adalah apa? Memercikkan air. Nah, ini kalau ada air gitu ya, kemudian terkena najis ini, maka kemudian cukup dipercikkan saja. Yang penting kena air, nggak harus mengalir. Itu namanya rash. Ya sudah, ada air, sudah dipercikkan, kena percikan semua, nggak harus mengalir. Ini namanya rash. Kemudian ada ghusl, al-ghuslu. Yang dimaksud dengan ghusl adalah apa? Airnya harus mengalir. Ya, disiram air, airnya harus mengalir dan harus digosok. Ya, itu namanya ghusl, mencuci. Ya, maka ada dipercikkan, ada mencuci. Kalau dipercikkan itu air nggak harus mengalir dan nggak perlu digosok-gosok, itu namanya rash. Ya, kalau kemudian apa? Ya, mencuci adalah apa? Sampai airnya mengalir kemudian harus digosok, itu namanya, ya, itu ada namanya al-ghuslu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang terkena najis, ya, bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya ini, maka cara membersihkannya dengan rash itu tadi, dipercikkan atau kemudian ya disiramkan gini aja, ya, disiramkan nggak perlu kemudian gosok-gosok. Nah, itu ya. Sawaun akanat najasah alal jismi awi thawbi awil makan. Sama saja ketika apa? Najis mukhaffafah ini mengenai badan, mengenai pakaian atau mengenai suatu tempat. Wa dalil hadis Ummu Qais binti Muhsan. Ya, dalilnya adalah ya hadis dari Ummu Qais. Ada seorang sahabiyah,
Kalau sahabi itu laki-laki, kalau sahabiah itu perempuan. Ada seorang sahabiah di zaman Nabi SAW yang bernama Qais binti Muhsan radhiyallahu anha. Annaha atat bi ibnin laha saghirun lam ya'kul ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sahabiah yang bernama Ummu Qais binti Muhsan ini suatu hari datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membawa bayi laki-laki yang masih kecil dan belum makan apapun kecuali air susu dari ibunya. Ya, maka di sini apa? Laban di sini adalah laban ibunya ya, perlu diingat. Ustaz, bagaimana kalau air susu sapi? Ada anak kecil baru lahir, ya, kemudian sama ibunya nggak langsung disusuin, tapi disusuin pakai air susu sapi. Nah, lalu bagaimana kencingnya ini? Apakah mukhafafah atau bukan, Pak? Bukan, ya. Di sini apa? Air susu ibunya. Ya, baik ibu kandung maupun ibu susu. Yang penting susu ini menungso, Pak, kan gitu ya. Anak susu ini wedhus, susu ini sapi, maka kemudian apa? Berubah hukumnya. Paham ini ya, Pak ya? Nah, ini. Nah, maka kemudian apa? Ini Ummu Qais ini datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa bayi laki-laki kecil ini yang belum makan kecuali air susu ibunya. Dibawa ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, digendong-gendong sama Rasul, fabala ala thawbihi. Maka kemudian apa? Kencing ya sama Rasul, digendong-gendong ini anak kecil, kemudian apa? Kencing di bajunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fada abima'in fanadhahu wa lam yaksilhu. Maka ketika kencing ya, dikencingi itu bajunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa air, ya sudah disiramkan aja, digerujuknya saja ya, tanpa kemudian apa? Ya digosok-gosok, tanpa dikucek-kucek, Pak, gitu ya. Sudah bawa air, ya sudah disiram gitu aja, disiram basah, sudah selesai. Ini cara membersihkan najis mukhafafah. Wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu, ada hadis juga dari Abi Samhi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulami. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada anak kecil laki-laki yang belum makan apapun kecuali susu dari ibunya, maka apa? Ya, kencingnya merupakan najis mukhafafah. Cukup kemudian apa? Disiram saja tanpa dikucek-kucek. Akan tetapi kalau bayi tersebut adalah bayi perempuan, walaupun belum makan apapun kecuali air susu dari ibunya, maka najisnya najis mutawasitoh. Ya, Pak ya. Nah, jadi apa? Yang mukhafafah itu kalau laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Pak Ustadz, ini anak perempuan. Ya, kemudian apa? Ya, kencing padahal belum makan sesuatu apapun kecuali air susu dari ibunya. Nah, kalau air kencing bayi perempuan, maka najisnya mutawasitoh, bukan mukhafafah. Bagaimana kalau mutawasitoh? Ya harus dicuci, Pak. Ya, misalnya kok kemudian apa dikencingin nih, ya dikencingin ya sama bayi perempuan ini, maka kemudian apa? Oh, enggak cukup disiram gini aja, enggak cukup. Ya, maka kemudian harus disiram, kemudian dikucek-kucek. Ya, siram, kucek-kucek, disiram lagi sampai hilang ya bau, rasa dan warnanya. Sekarang menjadi pertanyaan, kenapa kok dibeda-bedakan, Pak Ustadz? Ya, kalau laki-laki itu tadi najisnya mukhafafah, kalau perempuan kok najisnya mutawasitoh, kan gitu. Lah, ini ta'budiyah, seperti ini syariatnya. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam ini tidak bisa dipikir-pikir. Ya, dan kita harus taat. Lah, ini mosok kok dibeda-bedakan, ini ya diskriminasi ini kan gitu ya. Wah, ini kok yang laki-laki enggak, yang perempuan yang laki-laki ringan, yang perempuan itu menjadi sedang, ini bagaimana, Pak Ustadz? Ya, seperti itu hukum. Ya, sebagaimana orang kentut itu membatalkan wudhu nggak, Pak? Orang kentut itu batal ya. Ketika kita kentut, apakah kemudian Bapak ke WC kemudian apa? Mengusap tempat keluarnya kentut itu? Ya enggak, Pak? Diusap enggak itu? Enggak. Apa yang Bapak usap itu?
Wudu lagi, tangan, kepala, muka. Lah kok bokongnya nggak diusap kan gitu. Padahal yang kentut bokongnya atau kepalanya, Pak? Bokongnya, ya, yang kentut bokongnya. Tapi kemudian apa? Oh, ini wudunya batal, kemudian apa? Ya anjurkan kemudian untuk wudu lagi tanpa kemudian mengusap hal tersebut. Nah ini, maka Imam Ali radhiyallahu anhu, ya kalau agama ini ya menurut akal itu misalnya kalau orang kentut itu kemudian yang diusap tempat keluarnya kentut itu tadi, tapi tidak diusap sama sekali, ya. Maka ada hal-hal yang kemudian apa? Kita harus sami'na wa ata'na dalam agama kita, harus mendengar dan taat itu tadi. Ya, dan kalau dicari sebabnya bagaimana? Nggak ada. Ya, sebabnya adalah ta'abbud. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini Pak, jenis najis yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah, ya, satu yaitu air kencing bayi laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Bagaimana cara membersihkannya? Dipersihkan, ya, bersihkan itu sudah disiram gitu aja, nggak perlu kemudian dikucek-kucek, ya. Kemudian najis yang kedua, najasatun mutawasitotun. Najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis sedang. Wahia kullu najasat ghairu najasatil kalbi wal khinziri was sabi alladzi lam yat'am ta'ama. Ya. Najis sedang itu adalah selain kencing bayi laki-laki yang belum memakan apapun kecuali air susu ibunya, selain ini, dan selain ya najis anjing dan babi. Ya, kenapa? Karena anjing dan babi ini nanti mughalladhah. Najis yang mughalladh itu yang berat. Ya. Intinya najis mutawasithah adalah apa? Yang najis yang tidak ringan dan tidak berat, yaitu pertengahan. Dan ini yang paling banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, najis mutawasithah ini. Wa summiyat mutawasithatu li'annaha la tutahhar birrasyi. Disebut dengan mutawasithah karena kemudian apa? Najisnya sedang. Tidak cukup dibersihkan dengan dipercikkan saja, itu tidak cukup. Wala yajibu fiha tikraru al-ghusla idza zalat ainuha bi ghaslatin wahidatin. Kemudian apa? Juga tidak wajib ya untuk dicuci berulang kali ya kalau najisnya sudah hilang. Ya, beda nanti kalau najis yang berat, Pak. Najis yang berat itu walaupun ya najisnya sudah hilang tetap wajib dicuci 7 kali. Walaupun sudah hilang, ya. Nah, ini najis mutawasithah adalah najis yang pertengahan. Wa hadzal qismu minan najasati yutahhar idza jaral ma'u 'alaiha wa zalat 'ainuha bi dhihabi launiha wa ta'miha wa rihaha. Jadi membersihkan najis mutawasithah ini disiram dengan air, ya, disiram dengan air kemudian apa? Dicuci, digosok. Ya. Nah, kalau sudah hilang ya bau, rasa dan warnanya maka sudah suci. Sawaun akanat an-najasah ala thawbin au jismin au makanin. Sama saja ketika najis yang sedang ini ya berada atau mengenai badan atau mengenai pakaian atau mengenai suatu tempat. Wa dalil ala annahu la yajibu tikraru ghuslil najasatil mutawasithati idza zalat bi ghuslatin wahidatin. Ada dalilnya ya bahwasanya cara membersihkan najis mutawasithah ini cukup sekali cuci saja. Yang penting hilang bau, rasa dan warnanya. Hadisul A'rabi, ada hadis ya, A'rabi itu orang Arab Badui, umbulan kalau kita Pak ya, ya pelosok pedalaman ya, alladzi bala fil masjid ya, faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah kisah yang masyhur dulu pernah kita sampaikan ya, ada seorang Arab Badui orang Arab Badui, orang pedalaman ya, yang suatu hari datang ke Masjid Nabawi, Pak, ke masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Datang ke Masjid Nabawi, maka sampai di masjid tiba-tiba kencing di dalam masjid. Ya, ini ada orang tahu-tahu masuk ke Masjid Mutakin, ya, kita lagi ngumpul gini Pak, masuk kemudian kencing Pak. Gimana kira-kira itu? Kencing di masjid kan itu. Wah, gebuki kan itu. Wah, ini kurang ajar betul ini. Ngerong Arab ini datang nguncluk yang mlebu ning Masjid Nabawi uyuh ini Pak. Ya, maka sahabat itu sudah itu. Umar bin Khattab itu sudah kamplengi wong iki kan gitu. Nyenyak iki. Ya, tapi kemudian apa Rasul mengatakan apa, tunggu, tidak usah dikejar-kejar, tidak usah dimarahin. Ya, biar selesai kencingnya. Ya, nah ini cerdasnya Rasul. Coba Pak, kalau pas lagi kencing kok kemudian dikejar-kejar di sana nih. Kira-kira apa? Melayu ragu ini ada di kampung nih Pak. Melayu muter-muter nang masjid kan repot kan. Ya, uyuwe ting cacar kan gitu ya. Maka Rasul kemudian apa? Biarkan aja. Ya, biar kencing. Akhirnya kencing di satu tempat. Setelah selesai kencingnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, subbu ala baulil a'rabi zanuban min ma'in. Wahai sahabat-sahabatku, ambilkan air satu ember, kata Rasul. Ya, ambilkan air satu ember, kemudian disiram. Ya, disiram. Ya, pakai air satu ember itu sampai kemudian apa? Ya, air kencingnya hilang. Ya, maka ini najis mutawasithah. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ya, setelah hilang sudah, maka kemudian apa? Rasul berkata kepada orang Arab Badui ini, wahai sahabatku, sesungguhnya masjid ini bukan untuk kencing. Masjid ini untuk sholat, untuk zikir, untuk qiraatul Quran. Maka kemudian apa? Orang Arab Badui langsung berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan jangan kau berikan keberkahan kepada yang lain, kan gitu ya. Amare ngamplengi itu tadi, ya. Nah, ini wakadzalika hadis Ali bin Abi Thalib, ya. Dalil membersihkan najis mutawasithah ini juga apa? Ya, itu hadis dari Ali bin Abi Thalib indama sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil madhi. Ya, suatu hari Ali bin Abi Thalib ini bertanya kepada Rasul tentang hukum madhi. Ya, maka yang keluar dari kemaluan, ya, itu ada air kencing, ada darah, ya, wanita itu darah, kemudian air kencing, ya, kemudian nanti akan kita bahas tentang hukum keputihan bagaimana, ya. Jadi yang keluar dari kemaluan yaitu darah kalau perempuan, kemudian ada mani Pak, ada mani, kemudian ada madhi, kemudian ada wadhi, ada tiga, ya. Jadi apa yang keluar, ya, dari kemaluan seseorang ada, ya, ada darah, ada air kencing, ada mani, ada madhi, ada wadhi, ya. Nah, kalau darah ini haid, ya, maka bagaimana? Najis air darah haid itu, maka tidak boleh sholat. Kalau selesai haidnya, maka kemudian apa? Dibersihkan, kemudian mandi wajib, ya. Oh, ini sudah berhenti ini, maka dibersihkan kemudian mandi wajib. Nah, kemudian kencing kita sudah paham. Kemudian ada mani Pak. Apa perbedaan mani, madhi dan wadhi? Ya, apa perbedaannya? Kalau mani hukumnya suci, mani itu suci. Lah kenapa? Lah kalau mani najis berarti apa? Manusia diciptakan dari sesuatu yang najis. Ya, mani itu suci. Ya. Cuman orang yang mengeluarkan mani itu berhadas besar dan harus mandi junub. Ya. Maka apa? Bagaimana ciri-ciri mani itu? Mani ciri-cirinya adalah apa? Keluarnya dengan syahwat. Nah, ini ciri-ciri mani. Ya, keluarnya dengan syahwat. Keluarnya diiringi dengan kelezatan. Ya, kepenak keluarnya Pak. Nah, ini main gamblang ya, apa-apa ya. Nanti kalau isin-isin gue ora paham kan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, mani itu keluarnya memancar, muncrat Pak. Gitu ya. Maka dalam Quran, oh, saru Pak Ustaz, dalam Quran itu jelas, ya, surat At-Tariq yang kita hafal,
Ya, fal yang duril insanu mimma khuliq. Tidaklah manusia melihat dari apa ia diciptakan. Khuliqa mim ma'in dafiq, diciptakan dari air mani yang memancar, yang muncrat, Pak. Lagi sing bapak-bapak iki wis paham lah kan itu. Sing nom-nom iki wis rasa dibayang-bayang ki muncrat kaya ngopo kan gitu ya. Ya, ibu-ibunya ini paham. Maka keluarnya apa? Memancar. Kemudian apa? Setelah keluar mani ini maka lemes gitu ya. Nah, kemudian apa? Bau dari mani, ya, bau dari mani itu seperti adonan roti, Pak. Ya, baunya khas. Nah, ini mani, baunya khas. Nah, ini paham ya? Ya, jadi apa? Kita harus mampu membedakan ini. Ini mani, ini madhi atau apa, kan gitu ya? Jadi apa? Mani ciri-cirinya apa? Ya, keluarnya diiringi dengan kelezatan, dengan cara memancar. Ya, setelah keluar lemas, kemudian apa? Baunya khas. Bagaimana cara keluarnya mani ini? Satu dengan berhubungan suami istri. Ya, satu dengan berhubungan suami istri. Nah, ini ya jima. Ya, ini mohon maaf, bukan saru Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya dikatakan jima itu? Ya, dikatakan jima itu adalah ketika kepala kemaluan laki-laki sudah tenggelam di kelamin wanita. Ya, maka kemudian apa? Ini namanya jima. Ya, kemudian keluar mani, maka kemudian apa? Ini ya dia harus mandi junub. Atau yang kedua dengan mimpi basah. Ya, apa maksud mimpi basah? Mimpi nyemplung neng blumbang, nah, itu ya mimpi basah. Atau mimpi kecemplung sumur, nah, itu ya. Ya, Bapak Ibu sudah tahu lah, yang mimpi basah. Nah, maka ini keluarnya mani. Nah, mani ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tidak najis. Mani ini suci. Dalilnya suatu hari ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau pergi ke masjid. Kemudian bajunya kena mani. Ya, maka kemudian sama Ibunda Aisyah dikerik maninya yang kering itu pakai kukunya. Ya, kemudian tidak dicuci, tidak disiram pakai air, kemudian dipakai oleh Rasulullah, kemudian Rasul pergi ke masjid. Ini menunjukkan mani ya suci, tapi orang yang mengeluarkan mani dia harus mandi wajib. Pahamnya ya, mani ya Bapak Ibu ya. Yang kedua madhi. Ya. Apa itu madhi? Nah, madhi ini beda hukumnya dengan mani. Kalau mani itu suci, kalau madhi itu najis. Ya. Maka orang yang terkena madhi ini harus dibersihkan madhinya. Namun orang yang mengeluarkan madhi ini dia tidak mandi junub. Ya. Bagaimana ciri-ciri madhi? Ya. Madhi itu ya kita bacakan di sini. Ya. Biar lebih gampang. Al-wadi huwa ma'un abyad. Ya, madhi itu airnya warnanya putih. Sahinun yakhruj akibal bauli ahyanan. Yang madhi ya. Coba yang madhi. Huwa sa'ilun abyad raqiq. Ya, jadi madhi ini adalah air yang bening ya. Yakhruj inda thawrani syahwati asna'at tafkir wa nadri awil muda'abah. Ya, jadi apa? Madhi ini ya keluarnya airnya putih, bening ya. Bagaimana keluarnya madhi ini? Ketika seorang memikirkan sesuatu yang mesum, bayang-bayang nih, Pak. Nah, keluar itu namanya madhi. Ya, dia tidak memancar, tidak lemas ya. Kemudian indah muda'abah ya, mau hubungan suami istri, foreplay ya, itu ya. Ini Ustadz Adi paham lah kan gitu ya. Nah ini biasanya apa? Ini buat apa-apa nih Pak nih. Ini sebenarnya izin Pak aku jelaskan ini gitu kan gitu loh. Ya, tapi kemudian lagi ilmu fikih ini kan gitu. Kita ngikuti hadis Ummu Sulaim aja lah. Ya, suatu hari ada Ummu Sulaim namanya. Ummu Sulaim ini sahabiah Ansar. Ya, kemudian nama Ummu Sulaim datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, innallaha la yastahi anil haq." Sesungguhnya Allah itu tidak malu dengan kebenaran. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, "Apakah ya kalau ada wanita yang mimpi basah dia harus mandi ya Rasul?" Nah, itu. Ya, tadi sing mimpi basah ini berarti apa? Untuk beruang lanang tok Pak, wong wedok juga mimpi basah Pak Yasir, ya, bukan orang laki-laki aja. Maka kemudian apa? Rasul mengatakan ya perempuan kalau mimpi basah dia juga harus mandi junub.
Nah ini maka kita berdasarkan hadis ini kita kembali kepada madhi itu. Nah madhi itu orang mau melakukan hubungan suami istri. Nah ini biasanya madhi ini keluarnya di wanita duluan. Nah ini supaya licin nih Ustaz Adi Ratmono kan ya. Ustaz Adi siapa? Ya Ustaz Adi Prayitno kan gitu. Nah itu ya pelicin yang ada pada wanita itu sebelum hubungan suami istri itu hukumnya apa? Madhi. Nah kalau sudah seperti itu Pak, ya guys, insya Allah bapak-bapak harus pengalaman kan gitu loh. Lah kok ngono kuwi bar kuwi ora sido kan gitu loh. Sing menjadi pertanyaan belum masuk juga kan gitu. Kok ora sido? Adus apa ora? Hah? Adus apa ora? Urung mlebu, ya ini pemanasan tok kan gitu loh. Bar kuwi ana kentongan, tung kebakaran kan gitu loh. Wah langsung muncat saka amben mlayu-mlayu kan gitu ya. Alhamdulillah gue sempak sih kan gitu loh ya. Nah seperti itu namanya madhi ya. Bagaimana, apakah harus mandi junub ini suami istri ini Pak? Enggak, cukup kemudian apa dia dibersihkan cukup dibersihkan. Kenapa? Itu najis, dibersihkan, dia wudhu cukup, enggak perlu mandi ya. Itu madhi, paham ini Pak ya? Ya itu madhi ya. Sama dulu saya waktu di Yaman ini madhi itu ngopo kan gitu ya. Ya ora paham-paham mau dijelas-jelaske karo saya kan gitu loh. Bahasan wis mbujuk wong ngene iki kan gitu loh. Nah, ternyata ada ilmu-ilmu yang kemudian nggak paham kalau nggak praktek Pak kan gitu ya. Iki sing bujan-bujan ini harus dijelaske ngasih jungkir-jungkir ya ora paham kan gitu. Nah, Ustaz Adi sing jelaske mantuk-mantuk karo guyu apa Pak Yasir ngono kuwi. Oh iya Pak Ustaz kan gitu ya. Oh iya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini madhi atau membayangkan sesuatu. Ya seperti Ali bin Abi Thalib ini Pak. Ini Ali bin Abi Thalib ini ya seorang yang mudah mengeluarkan madhi. Jadi nak weruh bojone, wah langsung keluar madhinya. Maka kemudian apa? Ya Ali ini kemudian apa? Waduh ini nek ngene iki adus apa ora? Weruh Fatimah, wah bojone ya keluar. Syahwatnya langsung kemudian apa? Muncul keluar madhi, bukan mani, keluar madhi. Nah maka kemudian Rasul Ali bin Abi Thalib ini ingin tanya hal ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Arek takon langsung kok yo izin Ali bin Abi Thalib. Lah ngopo kok izin Ali arek takon langsung? Sing mara tuwane sing dadi korban anake Fatimah ki anake Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa Ali arek takon Pak kan ngono ki lho. Iki nek weruh bojoku kok metu madine iki kepiye ngene ora tega Ali bin Abi Thalib. Kenapa sing dikerjani iki anake Rasul kan gitu lho. Rasul kok yo batin, waduh melas rimen iki anakku kan ngono kuwi. Sehingga kemudian apa Ali bin Abi Thalib ini enggak sampai. Sehingga kemudian ngomong sama sahabat yang lain, saya lupa sahabatnya. Sahabat, tolong kamu tanya ke Rasul ini. Lah kowe takon dhewe to li kan ngono ki lho. Takono dhewe to, ya isin to aku to. Arek takon kuwi sing tak takoke apa takon karo mertuaku sing dadi korban anake kan gitu lho. Ya wis takoke kowe, takon pokoke ana wong takon ngono lah kan gitu. Akhirnya kemudian sahabat ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau kemudian apa ada orang yang gampang mengeluarkan madhi ini, bagaimana hukumnya ya Rasul?" Maka kemudian Rasul mengatakan yaksilu dzakarahu wa yatawaddo. Kalau keluar madhi cukup dibersihkan kemaluannya, setelah itu berwudu, nggak perlu adus kata Rasul. Akhirnya Rasul takon, sapa iki sing takon ngono kuwi? Ali ya Rasul. Aduh kan gitu ya. Konangan gitu ya, akhirnya ya. Ya, sampai dalam riwayat ngerti konangan yang takon ternyata Ali ya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ini hadisnya Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini namanya Pak madhi. Kemudian yang kedua, yang ketiga wadi, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu wadi apa? Kalau wadi itu cairan putih kental. Sama seperti mani itu, akan tetapi apa? Kadang-kadang keluarnya setelah kencing. Ya. Ndak ada colokan apa-apa Pak gitu ya. Nek madhi kan ana colokane kuwi mau, sing marahi metu kuwi lho, ya. Kalau kemudian apa mani ya puncak-puncake kuwi kan gitu ya, puncake. Nah, kalau wadi ini enggak ada colokan apa-apa. Bareng nguyuh kok metu putih-putih kan gitu. Lah ini apa ini? Namanya wadi. Atau ketika orang capek mesel ya, entah ngusungi gabah, ngusungi semen dan lain sebagainya, ya kemudian apa tangi turu kok kemudian apa? Loh kayak iki ana basah-basah apa ini? Kan gitu ya. Maka kemudian apa? Nah, ini dilihat ini dulu, dilihat. Nah, ini hukumnya apa, Pak? Ana wong tangi turu. Ana wong tangi turu. Orang ngimpi apa-apa,
ya, tapi kok ngerti-ngerti ya sempake teles. Nah, iki adus apa ora, Pak? Hah? Dipastikan dulu, yang pertama dicium. Nah, ini baunya apa nih kan gitu ya? Ya nyiumnya rasa kemenanan kan gitu. Nah, yang penting ngerti ya kan gitu. Oh ini apa? Oh ini kok baunya ini kayak mani. Padahal orang ngimpi. Maka kemudian ada hadis al-ma'u minal ma'. Ya, sesungguhnya kalau yang keluar itu ciri-cirinya air mani, maka hukumnya air mani walaupun dia tidak ngimpi. Ya, nah sing nom-nom rugi banget deh Pak Ustadz ya. Wis orang ngimpi, metu adus adem-adem kan gitu lah. Nah ini ya deritamu dewe kan gitu loh. Ya, maka kemudian apa? Ah ini kok keluar ini, oh ini ciri-cirinya mani, maka dia tetap mandi. Loh ini nggak ngimpi apa-apa, nggak ada bau apa-apa ini, maka ini wadi. Ini wadi. Ya, ini adalah wadi. Jadi apa? Wadi ini ya kadang-kadang apa orang capek itu bisa keluar ini Pak wadi. Nah, wadi ini hukumnya apa? Hukumnya najis. Cukup dibersihkan seperti mandi, kemudian tidak perlu mandi wajib, tidak perlu mandi junub. Paham nih Pak ya? Nah, kemudian yang terakhir keputihan. Bagaimana hukum keputihan itu? Nah, keputihan ini hukumnya seperti wadi dan madi ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa? Najis, ada wanita keputihan, maka kemudian apa? Yang sebelum dia sholat dibersihkan dulu. Metu meneh Pak Ustadz ya, sudah cukup dibersihkan, ya kemudian dia berwudu sholat, ya. Nah, pas sholat keluar, ya sudah, enggak apa-apa. Nah, ini. Maka kemudian ya kita lanjutkan sebentar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haid. Nah, kalau haid ini sudah jelas ya. Nah, bagaimana kalau haidnya terus-menerus, Pak? Ini namanya istihadah, namanya istihadah. Maka orang wanita yang istihadah ini tetap dia sholat, tetap dia puasa. Jadi karena keluarnya nggak madeg-madeg itu. Ya lumayan juga bujuni kan gitu ya. Nah istihadah kan gitu ya. Maka kemudian apa? Ketika dia mau wudhu, maka kemudian apa? Dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan dia wudhu. Setelah itu dia sholat. Ustadz walaupun keluar darahnya. Dan orang istihadah ini maka apa? Setiap kali hendak sholat harus berwudhu dan wudhunya harus masuk waktu sholat. Contoh iki wis muni titit ini iki nek wong istihadah bini oleh wudu Pak. Kemudian pergi ke masjid, salat sunah enggak apa-apa kan gitu ya. Salat sunah enggak apa-apa, habis itu salat isya. Kok urung titit ngene iki, kok wis wudu isya maka tidak sah. Namanya istihadah. Sama yang berkaitan dengan istihadah itu orang yang kencing terus-menerus. Wah, ujungnya nempes terus itu musalsal baul. Maka kemudian hukumnya sama dengan orang istihadah. Setiap kali arik sholat dia berwudu. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat, sama juga hukumnya dengan orang yang ngentut terus-menerus. Ya, ada Pak penyakit yang ngentut terus-menerus. Wudu, baru wudu, badut gitu. Pokoknya ngasih kesel kan gitu ya. Wudu, ya rukuk dut kan gitu ya. Bini arek sujud dut kan gitu ya. Nah ini bagaimana? Wah kesel Pak ya. Nah, ini ibu-ibu biasanya yang bokongnya gede-gede kuwi kan gitu ya. Kan ya. Ya ada yang kecil juga kan gitu ya. Pak Yasir nggak guyu-guyu kan gitu ya. Nah ini maka kemudian apa? Ini memang ada Pak hukumnya, ditemukan kasus-kasus seperti ini. Lalu bagaimana? Ya sudah dia wudu saja. Kalau sudah masuk waktu sholat dia berwudu, setelah wudu dia kemudian sholat. Tapi tidak boleh ya, syarat dia wudunya kalau sudah masuk waktu sholat kemudian setelah wudu langsung menuju masjid atau langsung menuju tempat sholat. Nggak boleh mampir dulu. Ya sudah masuk waktu sholat itu orang yang istihadah ngentut terus menerus atau nguyuh terus menerus wis bar wudu kemudian mampir tuku bakso sih karo mangan mie ayam ya apa jenengane sak mangkok bar kuwi apa ya bene mlebu ning masjid maka kemudian tidak bisa ya maka dia harus wudu dulu masuk ke masjid boleh dia sholat sunnah boleh dia nunggu qomat nggak apa-apa akan tapi apa rangkaiannya masih rangkaian menunggu waktu sholat ya maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala najis mutawasithah ya kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang najis mughalladhah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita kembalikan ke pembawa acara.